Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan memerlukannya. Itulah jawaban para murid ketika orang-orang bertanya, kenapa mereka melepaskan keledai muda yang tertambat. Lalu muncul pertanyaan, siapa Tuhan yang memerlukan itu? Dan untuk apa keledai itu? Permenungan kali ini di Minggu Palma, saya menghantar kita semua untuk berefleksi dari sisi yang lain, terutama dari orang-orang yang bertanya ketika melihat para murid mempersiapkan segala sesuatu. Maka pertanyaan, siapa Tuhan yang memerlukan keledai itu? Saudaraku yang terkasih, Tuhan itu adalah Dia yang disoraki oleh orang-orang dengan daun palma di tangan. Dan kita semua juga akan merayakan dengan daun palma di tangan kita masing-masing. Mereka yang bersorak-sorai dengan berkata dan menaikkan pujian, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Tuhan adalah Dia yang dikisahkan dalam kitab Yesaya sebagai penolong yang menyelamatkan dan tidak akan membiarkan kita malu. Ia senantiasa menyertai kita, sehingga dalam kesulitan apapun kita percaya Dia tidak pernah mempermalukan kita. Dan Tuhan adalah Dia yang diwartakan oleh Paulus sebagai orang yang merendahkan diri dan mengosongkan diri, sehingga meski dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah dan mengambil rupa seorang hamba dan kemudian mati di kayu salib. Tuhan itulah yang diperhadapkan di hadapan Pilatus, disesah dan disiksa oleh para serdadu, dikhianati oleh para murid, dan mengampuni penjahat yang tergantung bersamanya. Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana semua lidah mengakui, itulah yang memerlukan keledai. Maka itu menjawab pertanyaan orang-orang, siapa Tuhan yang memerlukan? Lalu untuk apa keledai itu? Saudara yang terkasih, keledai itu lambang kerendahan hati yang menghantar Yesus yang dimuliakan, yang dielu-elukan saat masuk kota Yerusalem. Sorak-sorai terdengar di mana-mana untuk menyambut Yesus. Ia tidak datang dalam kemegahan, tetapi datang dengan kesederhanaan. Kedatangannya membakar amarah imam-imam kepala, dan semua pembencinya mencari berbagai cara untuk menangkapnya. Saudaraku yang terkasih, keledai yang hina menghantar Yesus yang mulia dan mengoyahkan takhta kemuliaan para imam-imam kepala. Ia datang dengan kesederhanaan, tetapi orang menyambut dengan sorak-sorai dan sukacita. Bahkan pakaian-pakaian dibentangkan untuk mengalaskan kaki keledai. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memerlukan yang adalah keledai, dan kini Tuhan memerlukan kita semua umatnya. Ia memerlukan kita untuk mempunyai lidah seorang murid, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Yesaya dalam bacaan pertama, supaya dengan perkataan dapat memberi semangat kepada mereka yang letih lesu. Ia memerlukan kita untuk mempertajam telinga kita, untuk tidak memberontak dan berpaling. Ia memerlukan kita untuk memiliki punggung yang siap dipukul oleh orang-orang, dan pipi kepada mereka yang siap mencabuti jenggot. Ia memerlukan kita untuk tanpa malu menghadapi semua orang, meski kita dinodai dan diludahi. Ia tetap menolong dan tidak akan membiarkan kita malu. Dan dalam permenungan kali ini di Minggu Palma ini, saya berbagi refleksi
terutama ketika membaca kisah sengsara Yesus yang diambil dalam Lukas yang kita perdengarkan dalam Minggu Palma ini. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memerlukannya karena kita harus merendah dan siap untuk menjadi keledai yang membawa Yesus, sehingga kebanggaan kita adalah nama Kristus dimuliakan, bukan nama kita yang diagungkan. Kisah sengsara Yesus mengajak kita semua untuk merenungkan Tuhan memerlukan kita untuk apa. Tuhan memerlukanmu untuk menjadi teladan iman seperti Petrus. Ia berpesan kepada Petrus, imanmu jangan gugur. Meski kita jatuh dalam dosa, berkhianat, tetapi insaflah dan jagalah saudara-saudarimu untuk tetap setia kepadanya. Tuhan memerlukanmu untuk tekun berdoa. Dalam situasi apapun, selalu menyiapkan waktu untuk berdoa. Jika permohonanmu sudah terkabulkan, tetaplah berdoa. Dan jika doamu belum terkabulkan, jangan putus asa dan terus berdoa. Dengan doa, kita tidak jatuh dalam pencobaan. Sebagaimana pesan Yesus kepada para murid yang tertidur saat ia sedang berdoa. Tuhan memerlukanmu untuk memberikan ciuman kasih, bukan ciuman pengkhianatan. Seringkali orang terdekatlah yang paling menyakitkan, bahkan dengan cara yang manis. Meski demikian, ampunilah dan teruslah berbuat kasih kepada mereka yang berkhianat. Tuhan memerlukanmu untuk terus bertanggung jawab dan tidak cuci tangan seperti Pilatus saat orang banyak bersorak dan menghujat. Setialah pada tanggung jawab meski banyak orang merendahkan dan menjatuhkanmu. Tuhan memerlukanmu untuk menjadi pembawa sukacita. Hadirkan sukacita bagi semua orang, bahkan di saat kita sedang tidak baik-baik saja. Ia sudah memberi contoh dengan menghibur wanita yang menangisinya. Tuhan memerlukanmu untuk menjadi pengampun bagi sesama. Yesus di saat akhir hidupnya masih memberi ampun kepada para algojo dan juga penjahat yang ada di sampingnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memerlukanmu, maka lepaskanlah diri dari segala ikatan dan belenggu, dari rasa malu dan tidak percaya diri, dari keraguan dan segala kecemasan. Ia yang memilih akan memenuhi kita dengan berkat-Nya, sehingga pujian dan kemuliaan kita kepadanya tidak cepat berubah menjadi hujatan. Sorak-sorai sukacita tidak cepat berganti menjadi teriakan penghakiman. Mari kita mohonkan rahmat Tuhan agar di Minggu Palma ini kita menyadari bahwa cintanya begitu besar untuk berserah diri bagi kita semua, orang-orang yang berdosa, dan ia memerlukan kita meski kita berdosa untuk melanjutkan karya baik yang telah dimulai. Mari menjadi anak Allah yang mendengarkan dan berbicara seperti seorang murid, dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Selamat merayakan Minggu Palma. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.